Asbabul Ukhdud menceritakan tentang di mana sebuah kaum yang rela mati dalam kobaran api dalam parit karena menolak murtad atau keluar dari agama Islam. Mereka adalah kaum Faimiyun yang mayoritas menganut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Tragedi ini terjadi di Najran pada tahun 523 Masehi saat Yaman dipimpin kabilah Himyar dengan raja terakhirnya yaitu Yusuf bin Syarbabil yang dijuluki Zur'ah Zunuwas. Pemimpin ini sangat zolim, bengis, serta selalu mendewakan dirinya. Karena kezalimannya pula, kaum Faimiyun diminta untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menolak, sehingga sang raja murka dan menghukum mereka dengan memasukkannya ke dalam api yang sudah berkobar dalam parit yang ia buat. Tak peduli pria tua, muda, remaja, ibu-ibu, maupun bayi sekalipun ia ceburkan ke dalamnya hingga hangus terbakar. Sekitar 20.000 orang mati di tangan Zunuwas. Menurut Al-Mufradat fi Ghafrin Al-Quran, Ukhdud berasal dari kata khad yang berarti selokan lebar dan di dalam tanah. Disebutkan sedemikian karena diyakini sebagai tempat pembakaran, sementara Ukhdud adalah nama wilayah yang terletak 5 km dari arah selatan kota Najran di Arab Saudi, di mana parit itu dibuat oleh penguasa yang zalim itu. Cerita ini berawal dari seorang penyihir kerajaan yang ingin mencari pengganti lantaran usianya sudah tua. Ia pun memilih seorang pemuda cerdas untuk dikader menjadi penerusnya. Namun, sang pemuda juga berguru pada seorang rahib yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan ajaran kedua gurunya membuat sang pemuda bimbang. Di saat itulah ada hewan buas yang besar berada di tengah jalan, sehingga beberapa orang yang hendak melintas menjadi ketakutan. Untuk membuktikan kebenaran di antara kedua gurunya, ia mengambil sebuah batu lalu melempar ke arah binatang buas sembari berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu." Ajaibnya, batu itu mampu menewaskan binatang tersebut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita saksikan drama berikut ini. Akhirnya saya adalah seorang raja di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melanggar perintah saya. Semuanya harus patuh terhadap saya. Saya pastikan yang ada di muka bumi ini patuh terhadap saya. Mawar, saya perintahkan kau untuk memanggil Menteri Keamanan untuk menghadap saya. Baik, Raja. Silakan. Kemudian pengawal pun bergegas memanggil Menteri Keamanan untuk menghadap kepada Raja. Baik, Baginda Raja, saya sudah membawakan Menteri Keamanan. Siap, terima kasih. Silakan duduk. Saya perintahkan buat pengawal, tolong panggil penyihir untuk menghadap saya. Baik, Baginda. Kemudian pengawal raja pun kembali bergegas untuk memanggil penyihir. Siap, Baginda, saya sudah membawakan penyihir ke hadapan Baginda. Terima kasih. Silakan kembali ke belakang. Oke, tujuan saya memanggil Menteri Keamanan dan penyihir. Di sini saya akan menyatakan tentang tugas yang telah saya berikan kepada kalian. Menteri Keamanan, gimana perkembangan tugas yang saya berikan kepada kamu? Penyihir, gimana perkembangan tugas yang telah saya berikan terhadapmu pada waktu itu? Siap, Baginda. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas itu. Bagus. Terima kasih telah
berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah dari saya. Kemudian setelah raja menanyakan tentang bagaimana prospek tugas yang beliau berikan, sang raja pun setelah itu merasa puas dan bangga terhadap dirinya. Akhirnya keinginan saya sebentar lagi akan tercapai, menjauhkan para masyarakat dari agama dan lebih membeli hiburan yang akan sia-sia. Saya begitu puas, tidak ada seorang pun yang berani membantah keputusan saya. Silakan untuk kalian berdua, kalian bisa kembali ke tempat kalian semua. Siap, Baginda Raja. Silakan keluar. Setelah mereka ditanya prospek kerjanya, mereka pun bergegas kembali ke tempat masing-masing, dan di jalan mereka berkomunikasi tentang perintah yang diberikan oleh raja. Penyihir, Ada apa? apakah engkau sudah melaksanakan tugas dari Baginda Raja? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Baginda Raja, namun saya tidak berani mengatakan itu. Kenapa engkau tidak berani melakukan itu kepada Baginda Raja? Karena sehebat-hebatnya saya menyihir, tetap saja sihir ini tidak mempan untuk orang yang beriman kepada Allah. Harusnya kamu bilang, wahai penyihir, kepada Baginda Raja. Saya tidak berani dan saya tidak ingin Baginda Raja murka kepada saya. Sebaliknya, apakah kamu sudah benar-benar melakukan tugas itu, wahai keamanan? Belum semaksimal itu, wahai penyihir. Mengapa? Apakah ada hal yang menghalangi untuk melakukan itu? Tentu saja, banyak masyarakat yang belum patuh pada peraturan saya dan memilih untuk pelatihan militer. Setelah itu, sang raja pun mulai berpikir bahwasanya penyihir di kerajaan tersebut sudah tua dan harus digantikan oleh yang lebih muda. Pengawal, Baik, Raja. sepertinya saat kemarin saya lupa menanyakan sesuatu. Saya lupa memberikan informasi terhadap penyihir bahwasanya ada salah satu pemuda di kampung yang wataknya begitu baik. Apakah saya boleh memerintahkan Anda untuk memanggil penyihir tersebut kembali ke istana? Siap, Raja. Silakan. Setelah itu, raja pun memanggil penyihir untuk memberitahu penyihir, dan penyihir juga harus siap mengajarkan ilmu sihirnya terhadap salah satu pemuda yang telah ditentukan oleh raja dan kemudian nantinya akan dicari. Baik, Raja. Saya sudah membawakan penyihir ke depan Raja. Siap, terima kasih. Silakan kembali ke belakang saya. Siap. Penyihir, Siap, Baginda Raja. saya ingin bercerita sedikit terhadap apa yang telah saya lihat. Pada saat itu ketika saya sedang mengelilingi kampung, saya melihat di suatu kampung ada seorang pemuda yang wataknya begitu baik. Saya rasa pemuda tersebut cocok untuk mengalihkan Anda suatu saat nanti. Jika tidak keberatan, apakah Anda siap mengajarkan semua ilmu sihir yang Anda punya, kemudian diajarkan kepada pemuda tersebut? Siap, Baginda. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan ilmu-ilmu sihir saya terhadap dia. Namun Baginda Raja, apakah dia bisa dan berkenan untuk diberikan ilmu-ilmu itu? Tentu saja harus bisa, karena di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah dari raja. Apakah Anda siap? Siap, Baginda Raja. Terima kasih. Saya semakin yakin kerajaan yang saya punya akan menjadi salah satu kerajaan yang berjaya pada suatu saat nanti. Silakan, kamu bisa kembali ke tempat. Siap, Baginda Raja. Pengawal, Baik, Baginda. saya rasa untuk menjalankan rencana saya untuk memanggil pemuda yang waktu
kemarin saya bicarakan terhadap penyihir, nampaknya saya harus berbincang dengan Menteri Keamanan. Saya tugaskan kepada kamu, tolong panggil Menteri Keamanan untuk menghadap kepada saya saat ini juga. Siap Baginda, laksanakan. Silakan keluar. Setelah itu, raja pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Menteri Keamanan. Yang nantinya Menteri Keamanan tersebut akan diperintahkan untuk mencari salah satu pemuda di suatu kampung yang raja maksud. Kemudian Menteri Keamanan tersebut menghadap kepada raja, dan nantinya Menteri Keamanan tersebut siap melaksanakan perintah dan arahan dari sang raja untuk mencari salah satu pemuda yang berada di suatu kampung. Wahai Menteri Keamanan. Ya, ada apa? Silakan duduk. Kedatangan saya ke sini diperintahkan oleh Raja untuk menghadap Anda ke istana. Menghadap ke Baginda Raja perihal apa ya? Jadi sang Raja sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Dia sedang mencari pemuda, dan pada saat itu dia temui, sehingga Menteri Keamanan diperintahkan untuk Raja untuk mencarinya. Baik, nanti saya akan mencari pemuda itu. Baik, kalau begitu saya... Iya, silakan. Baik Baginda, saya sudah membawakan Menteri Keamanan ke hadapan Baginda. Baik, terima kasih sudah menjalani tugas dari saya dengan baik. Silakan kamu ke belakang. Siap Baginda. Menteri Keamanan, Ya, Baginda. apakah Anda tahu Anda dipanggil menghadap saya dalam perihal apa? Saya sudah tahu, Baginda. Perihal apa itu? Untuk mencari anak muda yang waktu itu Baginda temukan. Betul sekali. Pada saat kemarin saya berbincang-bincang dengan penyihir. Pada saat itu saya sedang berkunjung ke salah satu kampung, dan saya menemukan pemuda yang memiliki watak yang sangat baik. Saya berencana menjadikan pemuda tersebut sebagai pengganti penyihir pada suatu saat nanti. Saya ingin menugaskan kepada Anda untuk mencari pemuda tersebut di salah satu kampung yang saya tuju. Apakah Anda siap? Siap, Baginda. Nanti saya akan carikan pemuda itu. Baiklah, saya semakin yakin dengan kerajaan yang saya pimpin. Saya yakin kerajaan ini suatu saat nanti bisa menjadi kerajaan terbesar yang ada di muka bumi ini. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang berani membantah perintah saya. Menteri Keamanan, saya rasa cukup untuk diskusi kali ini. Saya ingin Anda menjalankan tugas dari saya dengan baik dan benar, dan Anda bisa membawa pemuda tersebut ke hadapan saya. Baik, Baginda Raja. Terima kasih. Silahkan keluar. Baik, Baginda Raja. Dan ketika Menteri Keamanan sudah mendapatkan tugas dan arahan dari raja, Menteri Keamanan tersebut langsung bergegas dan bersiap-siap untuk mencari salah satu kampung yang dimana di dalam kampung tersebut terdapat salah satu pemuda yang dicari oleh raja untuk dijadikan penyihir yang nantinya akan dibawa ke kerajaan dan diajarkan ilmu sihir oleh penyihir kerajaan yang sudah ditunjuk oleh raja. Permisi, Ibu. Iya, kenapa? Saya dari Menteri Keamanan dari kerajaan sebelah ingin meminta waktunya, Ibu. Ingin bertanya, apakah Ibu berkenan? Boleh, silahkan. Saya ingin bertanya, katanya di sini ada pemuda yang hatinya baik dan wataknya juga baik sekali. Apakah benar Ibu ada? Iya, ada. Ibu, apakah Ibu berkenan untuk mengantarkan saya ke rumah pemuda baik tersebut? Boleh, di sebelah sana. Iya Ibu, terima kasih. Mari ke sana. Iya.
Setelah berbincang-bincang dengan seorang penduduk kampung, yaitu ibu-ibu yang sedang membersihkan halamannya, mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke rumah seorang pemuda yang dimaksud oleh raja yang memiliki sikap baik hati dan juga watak yang bagus. Ini nak rumah pemuda tersebut. Ya ibu, baik, terima kasih sudah mengantarkan saya. Setelah menemukan rumah pemuda tersebut, Menteri Keamanan pun segera menyapa dan menghampiri pemuda tersebut yang kebetulan sedang berada di teras rumahnya. Anak muda, saya dari Menteri Keamanan dari kerajaan sebelah. Ada apa demikian? Maksud saya ke sini adalah untuk memerintahkan Anda ke kerajaan sebelah karena diperintah oleh Baginda Raja. Oke, baik. Saya akan izin dulu ke ibu saya. Oke, baik, silakan Anda izin dulu ke orang tua saya, Anda. Ya, terima kasih. Sebentar ya. Iya. Setelah Menteri Keamanan berbincang-bincang dengan pemuda tersebut, akhirnya pemuda tersebut bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk meminta izin kepada ibunya yang nantinya pemuda tersebut akan pergi ke kerajaan untuk memenuhi panggilan sang raja, yang nantinya di kerajaan tersebut pemuda itu akan dilatih oleh penyihir kerajaan agar dirinya bisa menjadi penyihir yang hebat dan juga bisa melebihi ilmu dari penyihir kerajaan yang ada. Wahai ibu, tadi barusan saja saya dipanggil oleh Kementerian Keamanan ke pihak kerajaan, bahwasanya saya dipanggil oleh raja untuk menghadap ke kerajaan. Apakah ibu mengizinkanku? Ibu izinkan kamu sangat beruntung sekali telah dipanggil oleh pihak kerajaan. Ibu sangat senang mendengarnya. Oke, kalau begitu ibu, terima kasih. Saya akan segera ke kerajaan. Izin pamit ya ibu. Ya, Nak. Wahai Menteri Keamanan, Iya, saya sudah diizinkan oleh ibuku. Mari kita ke kerajaan. Mari saya antarkan ke kerajaan. Setelah diberi izin oleh ibunya, pemuda tersebut pun bergegas menghampiri pihak Menteri Keamanan dan kemudian mereka pun bergegas menuju kerajaan yang nantinya akan menghadap kepada raja. Baik, Baginda Raja, saya sudah membawakan anak muda yang waktu itu. Oke, terima kasih Menteri Keamanan. Apakah ini anak muda? Betul kan? Ya betul, Baginda. Saya sangat senang sekali bisa pelan-pelan menjalankan rencana saya untuk kedepannya. Untuk Menteri Keamanan, Anda boleh kembali ke tempat. Silakan sekarang. Baik, Baginda Raja. Untuk pemuda, silakan kamu duduk. Pengawal, bolehkah saya minta tolong kepada Anda untuk memanggil penyihir? Baik, Raja. Saya akan melaksanakannya. Laksanakan. Saya tunggu sekarang. Permisi. Silakan. Wahai penyihir, seperti yang saya katakan pada saat itu, saya menemukan anak muda di salah satu kampung yang wataknya begitu bagus dan baik. Dan sesuai harapan saya, pemuda tersebut nantinya akan menjadi ahli sihir sebagai pengganti dirimu pada suatu saat. Dan pemuda itu sudah berada di sampingmu, wahai penyihir. Saya akan memberi amanat terhadap dirimu. Semoga dirimu
bisa memberikan ilmu sihir dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas yang nantinya akan kamu ajarkan kepada pemuda ini. Apakah Anda siap? Siap, Baginda Raja. Saya akan memberikan ilmu-ilmu sihir yang nantinya dia akan kuasai dan menjadi ahli sihir yang hebat. Terima kasih, hebat sekali. Saya sangat puas dengan kinerja para pegawai yang ada di istana ini. Oke, pemuda, selanjutnya kau akan belajar lebih lanjut dengan penyihir ini. Saya tugaskan kepada kamu penyihir, tuntun dan ajari dia dengan semaksimal mungkin. Siap, Baginda Raja. Saya akan mengajarnya dengan tekun dan maksimal. Silakan, kalian bisa pergi ke ruangan sebelah sana. Dan ketika pemuda tersebut sudah sampai di kerajaan, raja pun memerintahkan agar dirinya langsung belajar ilmu sihir terhadap penyihir yang ada di kerajaan. Seperti inilah penyihir kerajaan mengajarkan ilmu sihirnya terhadap pemuda tersebut, yang akan diharapkan pemuda tersebut bisa menjadi ahli sihir yang bisa menggantikan penyihir kerajaan yang ada pada saat ini. Selain diajarkan ilmu sihir, beliau juga diajarkan tata cara perang melalui ilmu gaib, dan diajarkan juga beberapa mantra yang nantinya mantra tersebut bisa membuat dirinya hebat dan kuat dan menjadi orang yang tidak bisa dikalahkan oleh orang sembarangan. Singkat cerita, setelah pemuda tersebut belajar sihir selama 1 hari di kerajaan tersebut, beliau pun bergegas pulang. Ketika di dalam perjalanan, beliau bertemu dengan seorang rahib, dan kemudian ia bertanya kepada rahib tersebut tentang ajaran sihir yang sedang ia pelajari bersama penyihir kerajaan. Dan rahib pun berkata bahwasanya tidak ada ilmu yang paling kuat selain ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu pun pemuda tersebut mulai berpikir tentang sihir yang diajarkan oleh penyihir kerajaan tersebut, sehingga pada suatu saat ada binatang buas yang menghampiri para warga, dan beliau pun membuktikan keilmuan yang diajarkan rahib dan penyihir. Pemuda itu berkata, jika ajaran rahib benar, maka dengan melempar batu itu, hewan buas akan pergi begitu saja. Dan sesuatu hal yang mengejutkan pun terjadi. Hewan buas tersebut pun pergi terbirit-birit ketika dilempari batu oleh pemuda tersebut. Oleh karena itu, pemuda tersebut lebih percaya terhadap keajaran rahib, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan ajaran sihir yang diajarkan oleh penyihir kerajaan yang hanya tipu belaka ataupun hanya permainan mantra saja. Dan setelah itu, kerajaan yang dibangun susah payah hancur dan tidak tersisa para pegawainya, dan para pegawainya pindah ke dalam agama Islam. Begitulah singkatnya. Tidak mungkin kerajaanku hancur. Semua pengawalku tidak ada. Semua pindah ke kerajaan kepada Tuhan yang entah dari mana asalnya. Tidak mungkin.
Saya harus balas dendam. Siapa itu Tuhan? Sejak kejadian saat itu, raja pun meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan.